Nah, lu tuh akhirnya bisa kerja juga di Man City itu gimana ceritanya, bro? Semua bermula dari ketika gue iseng jalan-jalan ke London ke Millwall, nama daerahnya Millwall. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gua Andri dan gua kedatangan seorang guest. Guest gua ini adalah seorang fans kerasnya Newcastle United. Pernah kerja juga sebagai jurnalis di tabloid bola dan pernah kerja juga di Manchester City. Nah, lu bingung kan, fansnya Newcastle tapi kerjanya di Man City. Kenalin temen gua namanya Firsi Idris. Apa kabar, bro? Halo, halo, apa kabar semua? Baik-baik, Bro Andri. Apa kabar? Baik-baik. Bro, ya, Ah, seperti ini ya perkenalan tadi di awal, lu fans kerasnya Newcastle United. Dan menurut ya, gua orang yang demen banget sama Newcastle, ya sebelum tadi kita mulai recording ah, kita sempat ngobrol tentang ini nih. ya, Buat gua kenal cuman baru 2 orang selama gua hidup ya boleh dibilang yang demen banget sama Newcastle. ya, Satu adalah teman gua yang pernah juga jadi guest di podcast gue juga ya. Talk to Talk ini, founder dan CEO-nya Wahyu, Peter Shearer. Dan Iya. kedua adalah lu, Firsi Idris. Dua ini Jordi Kayak abis. kayak makhluk langka ya. Iya, kayak Kayak makhluk lang, ngapain sih gitu kayak tim makhluk langka tim nih. butut gitu Iya, dibela-belain gitu ya. iya. Kan kalau gini, kalau zamannya pas ini ya, pertengahan 90-an, awal Ya, 90-an atau awal 2000-an, zaman-zamannya Kevin Keegan, Bobby Robson, ya. gua akuin Newcastle Hmm, keren. Tapi ya, sekarang, bro. ya. Sekarang sih udah ampun-ampunan deh Iya, nah menderitanya gue sih. bener. Nah, tapi kenapa lu suka banget sama Newcastle sih? Ceritanya gimana ya? Ya, ya pasti bener lah kata lo, eranya Shearer, eranya Ginola, eranya Kevin Keegan lah di Hmm. entertainers pasti seangkatan yang suka Newcastle tuh kebanyakan segitu. Gue berapa kali ketemu teman-teman Indotun, Hmm. ya sama seumuran kita semua, perhaps 35 plus gitu loh Hmm. yang we were there ketika Newcastle menantang Man United di puncak Premier League gitu loh. We were there ketika Newcastle main ke Camp Nou, main ke Giuseppe Meazza gitu. Kita nonton Hmm. di TV, kita nonton, kita lihat Hmm. perjuangan mereka di Liga Champions gitu loh. Jadi Hmm. Newcastle juga sempat jadi satu-satunya tim yang kalah di 3 pertandingan pertama fase grup Liga Champions, tapi habis itu tetap lolos ke babak knock ke fase grup berikutnya, sorry, Hmm. dengan 3 kemenangan setelahnya. Itu Hmm. belum pernah dilakukan gitu. Dulu prestasinya luar biasa oke sih. Tapi kalau mau dilihat awal mulanya suka Newcastle, ya pasti eranya Keegan itulah. Dan teman-teman Indotun juga kok, karena gue di bola kan, Hmm. teman-teman sana juga beberapa kali bilang, kita main dong ke bola, karena mereka mau lihat di salah satu kolom pembacanya itu ada ajakan untuk fans Newcastle berkumpul gitu. Jadi memang Hmm. Indotun Army itu salah satu fan club yang tertua di Indonesia sebenarnya. Itu udah dari Hmm. tahun 96 gitu. Mereka dulu Hmm. kontak-kontakannya lewat tablet bola. Itu yang mereka selalu bilang gitu. Hmm. Iya. Zamannya Gitu sih. Keegan itu kan musim Hmm. 95, 96, 96, 97 ya. Ya, Itu belum bilang top ya, performance-nya zamannya Keegan ya. 2 kali runner up. ya, benar. Dan Tapi kalau mau dibilang, sebenarnya gue suka pertama sih bukan Newcastle ya. Karena gue apa suka tuh? pertama tuh sebenarnya pastilah orang 90-an ya, mungkin lu juga ya, pasti sukanya Calcio gitu. Hmm. Juventus gue dulu suka, Hmm. sama waktu itu tim Belanda Ajax. Ajax itu, Ajax Amsterdam gue suka banget gitu loh. Hmm. Sebenarnya dulu ya udah namanya bocah ya, punya 3 tim kan wajar ya, tim jagoan ganti-ganti gitu. Kalau gue, Iya. ponakan gue juga gue tanya sekarang, hari ini suka Chelsea, minggu depan suka MU, beda-beda gitu loh. Hmm. Ya dulu kayak gitu bocah. Terus habis itu gue mikir, ya lama-lama Juventus sama Ajax sudah masih oke, tapi nggak terlalu tertarik lagi. Justru bener-bener tergila-gilanya ya udah sama Newcastle gitu, dan udah nggak bisa kemana-mana lagi sih Hmm. setelah Hmm. itu. Hmm. Apa tuh faktor yang ini yang bikin lu akhirnya ke Newcastle? Ya, Kalau kalau boleh gue share nih ya, gue pertama ya, kali demen bola itu karena Batistuta di Fiorentina. Jadi gue iya juga benar. gue Calcio kan, Itali kan, Calcio. iya. Jadi Hmm. gue juga pernah ada satu masa demen satu klub yang klubnya ya boleh dibilang bagus-bagus banget juga enggak, ya dibilang jelek-jelek banget juga Ya. enggak gitu.
Fiorentina pas zaman itu kan. Nah, Yoi, Fiorentina tuh keren banget. gue karena ada Batistuta. Ya, kalau lu karena apa nih? Gue sebenarnya Newcastle itu mau dibilang Shearer, iya, bisa juga dibilang Shearer gitu. Apalagi ketika itu dia mecahin rekor transfer dunia, dia coming Hmm. back home dan Hmm. lain-lain gitu ya. Hmm. Itu pertama. Tim entertainers Keegan iya pasti, tapi gue juga suka yang namanya David Batty, nggak tahu deh lu masih ingat apa enggak, tapi dia gelandang, itu gelandang pekerja keras, Hmm. gelandang ya. Dia di Piala Dunia 98 dia main buat Inggris, dia gagal penalti lawan Argentina. Bener. Itu pemain Newcastle tuh, zamannya Newcastle masih bisa ngirim pemain ke timnas Inggris gitu, sekarang udah nggak bisa sama sekali, udah dari kapan udah nggak tahu gue. Nomor punggung 4 ya Ya, kalau nggak salah ya. iya, Iya, nomor nomor punggung punggung 4. 4. Ah, ya benar. Bener banget, itu main keren banget. Jadi dia basically satu-satunya pemain holding mid, satu-satunya pemain yang punya naluri bertahan di antara lapangan tengahnya Newcastle ketika itu. Dan kemudian era itu selesai, kan Newcastle sempat terombang-ambing tuh beberapa kali itu, habis eranya Kevin Keegan, habis itu datang era kegelapan dah, si jagoan Liverpool datang tuh kayak Kenny Dalglish, Iya, Kenny ngerusak Dalglish. segalanya, benar-benar ngerusak segalanya timnya Keegan. Dia ganti, dia masukin teman-temannya yang lama, Iya, John Barnes, bener. Ian Stuart Rush. Pearce, Ian Rush, anjrit. Ian Rush waktu itu udah 36 tahun. Yang Iya, penting kalau Ian bener. Rush dapat 28 tahun, ya gue mau aja. Ini Ian Rush sudah 36 tahun, dia paksain main. Ya, jadi Newcastle geser dari tim yang depannya Ferdinand, Shearer, Ginola gitu, Ginola. jadi John Barnes. Ian Rush itu kan sakit hati banget ya. Tapi habis itu harapannya bangkit lagi ketika tunggu, sebelum itu belum langsung bangkit, masih jeblok lagi Ruud Gullit Iya. ngaco sengaco-ngaconya dah. Seksi football katanya. Habis Gue masih ingat tuh seksi football dulu Gullit kan. benar, branding dia seksi football. Nyatanya brandingnya jauh Hancur. lebih kuat daripada di lapangan. Udah mulai pasrah-pasrahnya tahun berapa, 99 gitu. Udah pokoknya jadi ya biasalah, bocah kan kena bully juga gini-gini. Wah, Newcastle udah kacau ya. Iya sih, emang dibandingin Man United kan ketika itu malah baru treble kan. Habis itu nggak lama datang Sir Bobby, itu bisa jadi yang bikin gue akhirnya fixated ke Newcastle, yang benar-benar bikin gue nggak lepas ya, karena setelah Sir Bobby itu balik sih, dia benar-benar bikin tim yang tadinya pecundang lah, let's say, jadi benar-benar tim yang bisa main di Liga Champions secara konsisten gitu tuh. Itu sih gila banget. Dan dia kan emang ya mentornya Mourinho ya, sekarang orang tahunya dia sebagai mentornya Mourinho, tapi dia punya keterikatan juga dengan Newcastle. Dia dari sana, jadi pelatih dari Newcastle, penyerang dari Newcastle gitu. Udah gue bilang nih udah paling keren dari tim, mantap banget dulu. Itu sih. Bener. Newcastle itu dulu sering berapa kali mengejutkan ya. Gue ingat banget pernah ngebantai MU 5-0. Itu pas musim pertamanya Shearer kan. Terus ada satu partai juga seru juga lawan MU 4-3 tuh, golnya kejar-kejaran. Iya, 4-3 betul. Yang tahun 2001 yang Roy itu yang Roy Keane kartu merah bukan? Iya, Roy Keane ribut sama Alan Shearer, iya benar itu. Sama Alan Shearer ya. Itu juga partai seru. Lawan Barcelona 3-2, gue masih inget tuh Faustino Asprilla sampai hat-trick. Itu gila tuh Pak. Iya. Itu match gila. Barcelona gila sih. Itu match gila, Pak. Makanya. Banyak iya, dulu kayak gitu. Dulu tempatnya ya di Liga Champions gitu loh. Sekarang aja udah nggak championship terus. Iya. Nah, tapi setelah itu lu masih tetap ngebelain Newcastle setelah eranya Bobby Robson nih? Masih ya, itu dia udah kepalang tanggung gitu. Apalagi Juventus waktu itu kena Calciopoli kan, tambah gue apaan sih nih tim gitu loh. Jadi setelah Sir Bobby udah kepalang tanggung, kayaknya udah nggak bisa lepas lagi setelah itu sih. Udah benar-benar sih. Hebat ya. Salut sih gue sama lu. Iya, Bang, nyakitinnya emang yang 10-14 tahun terakhir sini emang udah benar-benar gila sih. Di bawahnya Mike Ashley itu udah benar-benar, ngapa ya, gue bilang dia rada sakit jiwa juga. Dia tuh orang benar-benar the whole fan base kan, dia nggak suka sama fan base Newcastle kan. Jadi klub dijalanin seadanya aja udah. Sebelum sama Mike Ashley ini Newcastle cuman degradasi 2 kali gitu dalam 100 tahun terakhir. Begitu dia datang masuk
udah degradasi 2 kali cuman dalam 14 tahun gitu, udah kacau banget. Iya, iya. Sekacau-kacaunya pemilik. Dulu tuh Newcastle punya presiden oke ya. Sir John Iya, Hall, Freddie benar. Shepherd juga pernah jadi Ya, presiden Newcastle. Nah, after Freddie Shepherd ke Mike Ashley inilah yang benar. Mike Ashley Itu ini yang udah kacau. hancur Dan Sir betul. John Hall kan orang lokal, jadi dia Iya. tuh di sana punya mall deh. Dia bisnisnya mall. Jadi Hmm. mall terbesar di daerah Newcastle, di daerah North East Inggris itu. Dan mungkin ada yang bilang mall terbesar juga di Inggris, Britania Raya ya kayaknya. Tapi Hmm. gue harus cek. Itu punyanya dia namanya Metro Center. Jadi emang pertama udah strikernya lokal, sempat datang Sir Bobby, pelatih lokal, Hmm. Sir John Hall pemilik lokal, Hmm. yang sponsoran Newcastle Brown Ale. Iya, benar-benar. Newcastle Brown Ale kan itu udah paling legendaris ya. Walaupun Newcastle Brown Ale nggak bener-bener di distilled di Newcastle, nggak bener-bener dibuat di Newcastle. Hmm. Cuman brandingnya kan Newcastle Brown Ale. Hmm. Itu jersey yang ikonik banget tuh pas lagi sponsoran Newcastle Brown Yoi, Ale, ya benar. zamannya Keegan ya bener kan yang 2 musim itu kan, Hmm, 95 sampai 97 ya 2 musim itu tuh itu jersey iya, yang menurut gua the best Newcastle jersey sih. Dan salah iya, satu iya. menurut gua desain Adidas waktu itu yang Hmm, keren ya sampai sekarang ya. iya, iya. Emang banyak juga sih yang bilang itu desain salah satu desain jersey Premier League terbaik lah. Pokoknya kalau lo lihat di daftar-daftar gitu Hmm. pasti ada di top 3 sih. Mm-mm. Emang itu ikonik banget sih dan dicari banget sampai sekarang. Bener. Gue dulu punya tuh berapa kali, cuman akhirnya gue jual juga. Gue pernah Iya, sayang punya banget tau gitu jual ke gua. Shearer sama Gino lah. Gue pernah punya ya Shearer sama Gino Nah, lah. iya tahu gitu dijual ke gua tuh. Gua masih nyari juga soalnya nih kalau ada info teman-teman yang lain ada info boleh juga sih. Karena gua pasti masih nyari tuh. Oh, lu masih ngumpulin? Gila, luar biasa. Masih Gue ada. udah give up sama jersey. Capek ngurus ininya, ngerawatnya. Iya sih. Yang penting jangan ditaruh di lemari sampai nempel-nempel gitu sih. Iya, benar Jangan sih. itu dia Gua problemnya. kejadian makanya itu Hmm, problemnya sih. hmm, Serem sih. benar, 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 benar. Nah, Kacau. lu sebagai Hmm? seorang fans garis keras Newcastle sampai lu Hmm? bisa kerja di tabloid bola, ya boleh dibilang itu adalah sebuah kombinasi yang Hmm. bisa dibilang ya untuk fans bola Iya. sangat-sangat diimpikan banyak orang. Itu ceritanya gimana, bro? Bisa sampai lu kerja di tabloid Iya. bola, bro? Wah itu benar-benar nggak ketebak sih. Sebenarnya itu cuma bisa terjadi karena gue males di kuliah tau nggak lo. Gue tuh kuliah 5 tahun karena gue emang Hmm, bener kan gue di Bandung di hmm, Parayangan. hmm, Ya anak muda tinggal di Bandung siapa sih nggak pingin lama-lama enak banget lah. Itu gue seharusnya lulus 2006. Ya gue masuk 2002. hmm, Lazimnya kan gue lulus 2006 kan 4 tahun. Tapi hmm, ya gue namanya juga rada belangsak ya di sana belajar seadanya, main hmm, bola sih terutama gila-gilaan kalau hmm, main bola, main PS, PIS waktu itu, PS, main ke rental 8 jam sehari, hmm, masih nambah gitu sama teman-teman gue. Jadi emang udah hidup gue waktu itu udah berdasarkan rutinitas bola aja gitu. hmm, Terus habis itu ya emang kalau cerita masuk bola tuh emang very coincidental sih karena ketika itu gue udah baru selesai sidang apa baru mau sidang gitu. Kayaknya udah selesai sidang deh. Tahun 2007 gue lagi jalan di kampus bawah tiba-tiba gue liat di mading, nggak tahu nih teman-teman masih ada mading nggak di kampus sekarang ya. Tapi gue liat di mading tuh lowongan untuk bola hmm, gitu. hmm, Dan ketika itu gue nggak tahu lowongan untuk bola tuh sangat-sangat jarang, sangat jarang lowongan. Jadi siapapun yang taruh di mading itu gue nggak tahu sampai sekarang, tapi he or she kayak basically mengubah seluruh hidup gue sih. Karena hmm. gue kan tadinya anak HI, gue kan HI nih, Hubungan anak internasional ya. HI yang Hmm, dituntut ya kebetulan kakek gue dari dua pihak itu hmm. Deplu, mantan Deplu gitu. Jadi Oh, kalau oke. ngikutin jalur dalam hidup, Hmm, gue seharusnya masuk ke Deplu Kemenlu. hmm, Tapi ya passion gue di sepak bola. Dan ketika itu gue lihat lagi jalan di salah satu lantai ada mading. Di mading itu lowongan untuk bola gitu loh. Dah terus gue coba aja. Kayaknya tuh gue udah selesai sidang deh. Udah mulai saatnya ngirim-ngirim CV lah. Cuman kan kalau hmm. di bidang bidang gue itu bidang HI, kalau kedutaan minta experience 5 tahun kerja, experience 5 tahun. Wah jadi gue ngirim tuh kayak udah
ngaco aja lah, udah nggak yakin sama sekali gitu. Nah bola salah yang pertama gue kirim CV-nya, tapi gue ngirim ke kedutaan ini, kedutaan itu. Nggak ada yang tembus gitu. Yang tembus pertama justru itu bola, panggilannya dari bola pertama gitu loh. Ketika itu ya nggak kepikiran sama sekali lah. Tapi ketika diadain ujian tertulis, ketika diadain ujian wawancara setelahnya ya, ujian tertulis dulu, ujian bahasa, ujian tertulis kok pertanyaan-pertanyaannya kayak ya gue banget gitu loh, kayak alasan Michael Schumacher jago gitu, atau terjemahin artikel Maria Sharapova waktu itu lagi di Australian Open, apa suruh terjemahin istilah-istilah dalam olahraga. Maksudnya waktu itu ya kebetulan aja nyambung dan enak gitu pertanyaannya, dan ternyata dari gue tuh sama waktu itu ya segeng ya, namanya dulu kan baca bola pasti lu mungkin ngerasain juga, baca bola kan nggak mungkin sendirian kan, baca bola pasti sama teman-teman berlima berenam gitu. Jadi teman-teman gue yang waktu itu baca bola bareng sama-sama ngajuin, sama-sama ikut tes bareng kita berlima berenam ya, dari mereka semua yang dipanggil gue gitu, alhamdulillah banget gitu loh, benar-benar. Kira wawancara ditanya, gue inget sama Mas Kumis Arief Kurniawan gitu. Ya macam-macam lah teknis soal Formula One, bukan hanya bola ya, soal sepak bola nasional, soal tenis, soal apa-apa ditanya. Ya gue udah keringat dingin, gue datang ke sana juga pakai dasi gini-gini kayak orang kantoran gitu. Ternyata gue di sana, di wartawan sana santai, pada pakai kaos, pada pakai celana pendek. Kalau ke kantor anjir, gue pakai dasi sendiri waktu itu hari pertama masuk gitu lah anjir. Diketawain gitu, buset, ternyata emang modusnya di sana tuh culture-nya emang santai sih, karena ya memang kita kan berhari-hari di kantor, jadi kantor udah kayak rumah aja. Jadi ya itu sih awal mulanya itu, salah jalur, bisa dibilang salah jalur, karena dari target awal gue pengen masuk Deplu, tiba-tiba terjerumus ke dunia jurnalistik olahraga sih. Itu ya passion gue, tapi gue nggak pernah nyangka bakal jadi jalur hidup gue gitu loh. Nah, lu berarti langsung jadi jurnalis di situ? Iya, calon wartawan dulu 3 bulan 6 bulan gitu, dan waktu itu ya training seadanya ya. Habis itu dicobain di masing-masing desk nasional, desk olimpik yang olahraga non sepak bola, desk internasional gitu. Ya gue sih pinginnya waktu itu untuk masuk desk yang nasional gitu, karena dari dulu kalau gue dapat bola nih sama teman-teman gue dulu, pasti yang pertama gue baca tuh soal isu sepak bola nasional sih, bukan internasional. Karena sukanya di situ. Ternyata habis itu masuknya ke sepak bola internasional ya, sangat nggak apa-apa juga, malah seneng sih. Sebenarnya liputan apapun juga kayaknya senang aja gitu. Kalau mau liputan Olimpik juga gue mangkala di itu Sentul tiap minggu pagi. Waktu masih jadi awal-awal mulai jadi wartawan gitu, ada balapan gitu, nongkrong di Sentul minggu pagi, enak juga, gue bilang seru-seru juga. Gitu sih. Iya. Dan berarti lu selama jadi wartawan tablet bola pernah juga dong berapa kali dikirim ke event-event di luar? Iya sih. Nah, event apa aja nih yang lu pernah lu liput? Iya. Sebenarnya penugasan pertama apa kedua ya itu berdekatan, soalnya gue lupa. Kayaknya salah satunya itu Asian Basketball League ABL, itu seru ke Filipina ngikutin SM Britama. Ya menarik sih karena ya gue belajar lihat kelakuan bintang-bintang atlet-atlet bintang luar juga gitu ya. Kalau mereka lagi laga tandang gitu ya, ada yang pulang bawa cewek lah, ada yang balik ke main tandang ke Filipina ya. Sekarang kan udah 10 tahun itu juga udah lama, udah boleh lah spill dikit. pemain bulenya balik ke hotel bawa cewek, ada yang digedor-gedor kamarnya sejam sebelum tanding masih nggak bisa dibuka, pas
dibuka pintunya tiba-tiba dia kayak lagi gele-gele gitu, nggak jelas sama gue. Itu kocak sih. Itu experience banget sih itu, maksudnya gue lihat kelakuan kayak gitu kaget sih. Terus yang kedua itu London Arsenal, itu sekaligus pertandingan Premier League pertama yang gue nonton. Arsenal lawan Wigan waktu itu sebagai bagian dari ada namanya ajang pencarian bakat Nike The Chance. Jadi Nike The Chance itu beberapa tahun dua pemenangnya itu masih main di Liga 1 sekarang. Satunya gelandang Persikabo Guntur Triaji. Itu yang gue temenin ketika dia ke London. Terus berikutnya Evan Dimas. Jadi Evan Dimas juga lulusan Nike The Chance itu. Itu penugasan pertama kedua ke Manila dan ke London. Habis itu langsung lompat ke Piala Eropa. Piala Eropa gue juga nggak nyangka sih 2012 bakal dikirim, karena gue kira kan ya masih bocah lah tahun segitu, 2008 masih banyak wartawan senior kan yang di sana. Gue mah udah siap jaga gawang gitu kayak Euro sebelumnya, Euro 2008. Ternyata 2012 dikirim ke Ukraina. Yaitu pengalaman banget sih, pengalaman yang ya kalau sekarang kan lu pergi ke negeri luar mana, lu tinggal buka Google Map, tinggal buka Google Translate, beres hidup lu. Zaman dulu tuh 2012 ya baru early adoption banget lah, gue pakai Google Map nggak selamanya benar, Google Translate juga masih nggak kayak sekarang lah, masih jauh dari praktis makainya gitu. Jadi ngomong bahasa planet sama orang-orang Ukraina itu sih. Yang terakhir penugasan ya Piala Dunia 2018 itu sih, persis sebelum bola tutup. Event besar terakhir sebelum bola tutup. Event besar di luar ya, karena bola kan tutupnya sebenarnya setelah Asian Games dan Para Games. Gitu sih. Berarti selama lu jadi jurnalis, lu berarti kan juga banyak ketemu atlet, banyak ketemu tim-tim yang mungkin dulu atau kayak gua sebagai penonton yang hanya bisa lihat itu di TV ya. Kita nontonnya di TV. Nah, lu ketemu langsung mereka secara langsung. Lu sempat ini nggak sih kayak starstruck gitu atau wah, akhir gue ketemu nih orang, tapi lu harus kerja sebenarnya. Iya. Nggak, ini menarik sih karena bagi kita, nggak tahu ya bagi kita apa bagi gue ya, mungkin bagi gue ya, gue lihat atlet-atlet itu as part of my job gitu loh. Jadi dan ini selalu gue diingetin sama Bang Wesley dari awal, kan Bang Wesley juga pernah ya diwawancara ya, Bang Wesley Tagalung. Dia selalu bilang, ingat sih kalau kamu liputan, kalau kamu lagi jalan, kalau lagi kamu tuh datang sebagai pekerja media, datang sebagai wartawan, bukan datang sebagai fans gitu. Jadi apa ya istilahnya ya, jadi kita datang bukan untuk hooray for the team gitu loh, kita datang as a job gitu. Dan itu yang selalu gue ingat gitu. Makanya gue tuh mungkin nggak kayak orang-orang lain ya, atau ya gue yang pasti sih gue jarang kayak selfie sama pemain gitu, kecuali gue habis wawancara mereka gitu loh. Jadi gue nggak di sana untuk ngejar selfie atau ngejar tanda tangan. Ya pasti ada waktunya. Pasti dulu awal-awal gue adalah kayak gitu, nyoba ngejar tanda tangan gini-gini. Tapi at the end of the day gue nggak jadiin itu priority gitu. Dan lu juga bakal terkejut sih. Maksudnya kalau lu ketemu, gue udah ketemu berapa orang? David Seaman, Jordan Henderson, Ian Rush, banyak nama lainnya, Chesney, dan banyak-banyak lainnya. Itu kalau lo ketemu one on one aja tuh kayak orang biasa, nggak kayak bintang, nggak kayak apa-apa gitu. Ya mungkin gue nggak, ya kalau kayak bintang yang benar-benar besar gitu kayak Ronaldo ya mungkin dia susah ditemui dan mungkin dia act like a megastar gitu ya. Tapi gue belum pernah ketemu dia langsung, karena setiap kali di mix zone tuh yang namanya Ronaldo selalu nggak mau ngomong sama media kan, dia selalu ngelewatin kita. Kadang dia pulang lewat pintunya sendiri, dia nggak mau lewatin media sama sekali. Tapi kalau yang the stars yang gue temui, apalagi yang waktu itu datang ke Jakarta, sempet kan Liverpool, Arsenal gitu-gitu kan sempet ke Jakarta, Chelsea, itu mereka benar-benar down to earth banget, nggak kelihatan kayak bintang besar gitu loh. Jadi you'll be surprised sih kalau ketemu pemain-pemain itu how uncommon dengan orang biasa sebenarnya mereka itu sih. Bener-bener. Setuju gue.
gue pertama kali ketemu pemain ini ya bola luar ya itu adalah Christian Karembu waktu dia Rembo. ke Jakarta, dia pernah ke Jakarta kan. Nah lagi itu Hmm. kan di acaranya kalau nggak salah di Gancit gitu deh. Ya gue antar somehow pokoknya gue dapet inilah invitation-nya kan. Gue masuk kan lounge-nya itu di tengah tuh. Lounge di tengah, gue jalan masuk ke dalam, dia lagi duduk di sofa sendirian tuh ya, nggak ada yang jaga sama sekali, nggak ada Ya. bodyguard, jadi ya literally dia sendirian. Gue bawa jersey Real Madrid pas lagi dia juara champion. Dia kan pernah kan juara champion sama Real Madrid kan ya, satu angkatan sama McManaman waktu itu juga deh. Gue panggil dia, Christian, can you sign my jersey? Dia lihat, oh Real Madrid, come on, come here. Dia suruh gue duduk di sebelahnya. Kocak. Iya. Ya udah gue foto bareng di tanda tangan udah. Ya bener sih kata lu sih. Gue menemukan ternyata superstar yang kita lihat di TV selama ini kalau ketemu langsung sama fans sebenarnya mereka easy going banget ya. Maksudnya welcome gitu. Yang rese mungkin nih gue bisa bilang yang rese adalah security-nya bener. Kadang-kadang suka overreact juga sama orang-orang yang mau ini. Iya. Tapi hal itu juga sih yang dibilang sama si Chesney sih ketika dia datang ke Jakarta tuh 2013. Perbedaan fans Indonesia dengan fans Inggris. Dia bilang kalau fans di Inggris itu di London ya mungkin dia ketemu habis itu fansnya minta foto, habis itu udah gitu. Tapi ketika dia di Indonesia, fansnya ketemu langsung meluk. Itu sih Chesney bilang gitu. Ya kalau di sini bedanya fans datang mau foto langsung meluk gitu. Kalau di London nggak kayak gitu ya. Mungkin justru karena itu safety precautions-nya lebih besar ya daripada menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Menghindari hal yang nggak diinginkan, betul. Bener sih. Iya, tapi ya overall mereka inilah ya orangnya pada ramah-ramah sih ya, nggak yang gimana. Nggak terlalu gimana. Kadang kalau kita kasih pertanyaan yang mengejutkan juga dianya bingung jawabnya gitu juga mereka ya takut. Makanya kadang gue datang kayak ajak mereka ketawa dulu apa tell a joke apa gimana gitu biar mereka lighten up aja gitu atau nyapa mereka dalam bahasa mereka. Gue biasanya suka gitu sih biar mereka nggak terlalu tegang-tegang banget. Bener. Iya, ya seru sih sebenarnya kalau dulu ya gue memburu ya dalam tanda kutip tanda tangan dan foto bareng. Cuman sekarang ya udah susah lah ya. Lagi corona begini. Bener, susah. Nah lu berarti selama di bola, lu kan kerja di bola ya salah satu inilah ya, mungkin kerjaan impian lu lah. Lu berarti sebelumnya emang nggak pernah menyangka ya lu akan pernah kerja di bola ya waktu itu ya? Enggak sih, maksudnya sebenarnya nggak menyangka akan kerja di industri olahraga ini. Tapi kalau gue dari dulu gue emang suka bola dari SMA. Ya sebenarnya bukan hanya di kuliah gue males ya. Kuliah kan gue 5 tahun tadi gue cerita. Di SMA pun gue 4 tahun gitu loh. 4 tahun karena apa ya? Karena gue main bola. Karena kalau ada cup apa gue selalu ikut. Kalau ada kepanitiaan bola gue selalu ikut. Gue dikeluarin dari kelas, gue nggak boleh ikut ulangan, gue main bola, bukannya mempersiapkan apa-apa. Jadi emang udah dari dulu emang udah passion gue di sini gitu loh. Jadi ya gue cukup beruntung sih, maksudnya dari gue kecil sampai gue sekarang ini itu adalah ada sebuah benang merah yang bisa ketarik terus gitu loh. Jadi apa yang gue pelajari dari kecil, apa yang gue lakukan selama kuliah, misalnya ngedit sepatu pemain di Pro Evolution Soccer dulu kan bisa tuh, apalagi kalau di PC, ganti seragam, ganti jersey, download satu-satu, cari face pack untuk cari muka para pemain, cari sepatu para pemain. Itu gue kerjanya kayak gitu kalau lagi nggak kuliah dulu. Nah, habis itu berguna banget di kerjaan gue. Jadi gue bisa ngenalin sepatu pemain apa, warna apa gitu, sepatu siapa, warnanya kayak apa, rambut siapa kalau dilihat sekilas. Jadi gue kalau lagi live tweet gitu, gue cuma lihat sekilas bisa tahu. Gue bikin match report, gue lihat sekilas bisa tahu pemainnya siapa. Gitu itu beruntungnya di situ sih karena
karena itu basically yang gue lakuin sepanjang kuliah, sepanjang gue SMA, sepanjang dari SMP. Bahkan gue pertama main game online FIFA 96 kok pakai modem yang bunyi berisik gitu. Modem telepon yang kalau tiba-tiba nyokap mau pakai telepon nggak Nggak bisa bisa, gitu karena gue lagi sibuk. main online. Iya, Iya, karena gue benar-benar. lagi main online itu, iya itu dari dulu tuh gue pertama main game FIFA 96. Jadi ya untungnya ada garis yang bisa ditarik sih dari gue dulu sampai sekarang gitu. Lu bisa bilang lu beruntung nggak sih? Karena nggak semua orang ya itu Hmm. seberuntung lu bisa bekerja dan sesuai dengan Ya, passion lu, apa yang lu suka, apa yang lu cintai. ya, Kebanyakan orang kan kerja ya ya benar. karena ya gua harus dapat duit, that's it gitu. Berhenti di situ doang. Iya Akhirnya benar. mereka ya tiap hari mengeluh, Hmm. capek lah segala Iya, macam. iya, iya. Iya, jadi gue sih nggak perlu nungguin kayak weekend gitu kan, ada yang orang Hmm, kalau hmm, wah akhirnya weekend atau bentar lagi Jumat, bentar lagi Friday atau udah mulai Senin gitu enggak gitu. hmm, hmm, Ya pastilah gue ngerasa beruntung pasti banget gitu loh. Tapi ya di satu sisi kan jadi wartawan juga pengorbanannya luar biasa gitu. hmm, Selama gue kerja gitu, weekend gue hampir nggak bisa luangin waktu untuk sama keluarga, apalagi pas awal-awal ya hmm, karena bola kan deadline-nya minggu malam, bola deadline-nya minggu malam sampai Senin pagi, sementara Sabtunya gue siaran, hmm, biasanya tuh hmm, siaran dulu masih Liga Prancis selama 3 tahun, 2 tahun terakhir sebelum gue jalan untuk belajar. Jadi yang namanya acara keluarga, namanya kumpul-kumpul keluarga itu gue miss sih, dan kadang gue sesali juga gitu. Jadi gue nggak tahu siapa saudara-saudara gue, siapa tante ini siapa namanya, om ini siapa namanya, itu ya pasti ada penyesalannya juga. Dan itu perlu komitmen besar. Kalau lu nggak suka bola, nggak ada passion di olahraga, nggak bisa sih jadi wartawan karena ya basically 24/7 hidup lo ya udah kayak gitu aja, nggak ada waktu pasti, nggak ada waktu lembur, yang namanya lembur itu nggak ada. Semua hari ya bisa dibilang lembur gitu, mau kerja dari jam berapa ngurusinnya bola. Apalagi sekarang di dunia online kalau ada berita apa ya pasti walaupun lagi bukan shift tapi pasti kita juga terus merhatiin, kita juga hmm, terus ngasih discussion ke grup untuk meningkatkan topik, mau bikin topik apa ya itu pasti ada sih. Jadi ya seperti semua kerjaan lain ada minus ada plusnya, tapi di bidang ini plus, kalau salah satu plusnya adalah gue bisa menonton pertandingan Piala Dunia 12 kali termasuk pembukaan sampai semifinal sampai final sih, itu pengorbanan yang I'm willing to take sih gitu sih. hmm, 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 hmm. Ya, harga Gitu. yang lu harus bayar itu sangat-sangat ini ya, Iya, sepadan lah ya yang benar. dengan apa yang lu dapat. Iya, dan ini tipes gitu-gitu waktu udah biasa. Kalau wartawan itu wartawan bola, wartawan olahraga. Oh, kita kan ngikutin ritme kerja Eropa ya. Jadi Hmm, biological clock kita tuh Eropa. hmm, Saya bangun biasa jam 2 siang, kerja sampai kerja malam jam 6 sampai jam 7 pagi gitu tuh udah biasa banget. Kalau lagi liputan seharian penuh kerja pas di Moskow juga kemarin, kita tidur baru jam 9 pagi, tidur jam 7 pagi, itu juga udah biasa. Saya sama teman saya, partneran saya di sana, ya kayak gitu kerjanya gitu. Selesai pertandingan kan jam 11 malam. hmm, hmm, Jam 11 malam waktu lokal, nungguin mereka semua keluar untuk ke mix zone untuk wawancara, bisa jam 1 jam 2 pagi, balik ke hotel jam 4 mulai ngetik. Habis itu hmm, sampai jam 9 hmm, gitu sih hmm, pengorbanan. Nah, jadi kalau disangka libur apa pergi keluar itu cuman jalan-jalan, cuman nonton bola enggak banget karena eh, apa namanya pengorbanannya itu ya segitu luar biasanya. Kayak gembel gitu ketiduran di pinggir jalan pernah gitu, sering juga. Kayak orang nyasar nggak tahu hmm, harus kemana pernah. Itu sih pengorbanan-pengorbanannya. hmm. Nah, Hmm. cerita-cerita seperti ini kan sebenarnya yang banyak orang nggak tahu kan, orang berpikir oh lu enak ya kerja di bola, lu bisa ke Ya, sini, lu bisa datang ke Piala Dunia, lihat Piala Dunia ya. ya, Tapi kan lu nggak pernah tahu kan ya, sebenarnya proses ya. sampai akhirnya
Iya, lu membaca artikel dan iya, tulisannya itu kan gimana kan untuk iya, mendapatkan outputnya seperti itu kan. iya, betul. Dan itu terjadi sih sebenarnya pas itu perbedaannya sih antara 2012 ketika masih kerja di cetak dan belum ada Instagram, belum ada Twitter kayak sekarang. Hmm. Karena 2012 orang mungkin lihat outputnya gue aja yang ada di tablet bola waktu itu. Hmm. Tapi kalau 2018 gue berusaha ceritain the other side of the story, the other side of the liputan lewat IG story. Hmm. Jadi gue hampir tiap hari IG story gue lihat apa yang terjadi. Gue kasih tunjuk apa yang terjadi behind the scenes, kita kemana aja perjuangannya kayak apa. Hampir nyasar, ada temen gue hampir dipukulin, ada Hmm. terjebak di hutan, nggak tahu cara pulang, pernah juga. Hal-hal kayak gitu, maksudnya gue coba tampilin juga di IG story. Jadi biar orang tahu gitu bahwa proses pengambilan berita tuh nggak semudah yang kelihatannya. Hmm. Hmm. Bener, bener, bener. Malah sebenarnya yang menarik itu ya bro, kalau menurut gue ya. Iya, I ya, don't iya. I don't know kalau yang lain nonton bola atau yang juga pencinta olahraga ya. Kadang menurut gue mungkin contoh paling gampang gini deh. Gue dulu suka baca 442 karena kenapa Oh, itu 442 keren. 442 itu suka membahas hal-hal yang di luar Ya, lapangan ya, non betul, teknis tapi betul. sebenarnya itu menarik. Dan ketika lu coba pahami, Ya, sebenarnya itu sangat-sangat berpengaruh dengan bagaimana si pemain ya, ini nih bisa menjadi pemain yang hebat atau pemain yang jeblok banget. iya, betul banget. Emang liputannya 442 tuh dari dulu emang keren sih, gue akui. Jadi emang itu salah satu bacaan gue juga tuh pas kecil tuh. Hmm. Ya, gue dari zaman nggak ngerti Piala FA itu apa, udah baca aja dari dulu. Dan ya itu dari 442. Hmm. Emang Iya, harus kayak gitu sih, bener. iya, iya. Dan sekarang kan juga Hmm. ini ya, ada beberapa tayangan dokumenter-dokumenter gitu kan kayak Ya, kemarin Maradona gitu-gitu ya. Maradona, lu bakal bisa melihat sisi lainnya. Lalu Ya. juga kayak kemarin apa tuh All or Nothing-nya Tottenham All or Hotspur. Nothing, Spurs, City, ya. Gue ngelihat itu, gue jadi ngelihat, oh ternyata Mourinho tuh kalau berhadapan dengan anak-anak timnya tuh kayak Hmm. begitu approach-nya. Ya, Yang lu gak pernah lihat kan, bener-bener. lu tahu ya lihat pokoknya Mourinho kalau lagi di pinggir lapangan ya kayak begitu kan. Tapi ternyata di balik Iya, semua itu dia sosok yang berbeda banget. iya, itu sih emang hebatnya Amazon ya, nyari celah dari dunia olahraga. Ya mungkin pertama dibuka sama Netflix kali ya. Netflix kan Drive to Survive sama All or Nothing, Sunderland Till I Die, Hmm. gitu-gitu kan juga apa ya, unparalleled access lah. Zaman dulu mana ada kayak gitu. Arsenal tahun 90-an coba kalau dibuka akses kayak gitu, Tony Adams lagi minum-minum, Hmm. Steve Hmm. Ball mabok-mabokan. Ya sekarang sih kalau demi cuan ya klub-klub itu kan rela membuka diri yang ngasih akses, jadi ya udahlah. Jadi seru Iya. gitu. Jadi banyak sisi lain yang kita lihat juga. Gue seneng kok lihat mereka kayak makan di kantin aja gue tontonin, Hmm. lihat mereka ngobrolin apa gitu, lihat lihat ruang makannya aja kayak apa, seru sih. Bener-bener. Dan doku series terbaik Netflix sampai sekarang ini adalah The Last Dance dari olahraga. Oh iya Iya bener, kan? Iya kan? iya terus setuju sih. Iya. Nah, Dan itu gue suka banget sih. dan surprisingly ternyata tahun 98 itu memang udah disiapin seperti itu ya. Untuk nanti Iya, dirilis ada bertahun-tahun kemudian. iya Nggak, ada nggak yang nyangka loh. ngikutin. Nggak nyangka kan? Bener, ada, bener. Dan di usia yang tepat sih gue bilang, para pemainnya juga udah tua tapi belum Hmm. terlalu tua gitu loh. Jadi mereka masih Hmm. mengingat itu semua gitu. Walaupun yang gue kaget emang Pippen aja, Pippen kayaknya udah jauh lebih tua daripada yang lain ya. Michael Hmm. Jordan kayaknya masih gitu-gitu aja gitu. Tapi Pippen kayak udah ringkih gitu sekarang. Iya, Nggak kurus tahu kurus kenapa. banget dia seketika. Kurus sih ya, kurus banget, ringkih gitu. Kasihan. Iya, iya, benar, 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 benar. Hmm. Nah, bro, lu di bola kan ada satu masa di mana Hmm. bola akhirnya tutup, tablet bola tutup. Ya. Lu bagaimana pas waktu itu terjadi itu? Ya jujur sih nggak nyangka ya. Maksudnya, enggak, bukan nggak nyangka. It bound to happen gitu. Karena udah dari Hmm. tahun-tahun sebelumnya kita lihat ya, pertama laporan keuangannya kayak gitu. Hmm. Tapi kita nggak tahu seberapa cepat akan tutup gitu. Kita akan tutup tapi nggak secepat itu gitu loh.
Apalagi waktu itu setelah 2 event besar tadi, Asian Games dan Asian Para Games. Piala Dunia, Asian Games, Asian Para Games gitu. Dan itu tahun genap. Biasanya tahun genap itu selalu penghasilannya lumayan gitu loh. Itu selalu pemasukan iklannya besar gitu. Tapi ya namanya juga udah ekosistemnya udah berubah sangat nih untuk media cetak ya. Dan ya pembelinya juga udah tinggal dikit dan lain-lain. Emang ya ya sad sih memang, tapi itu sesuatu yang ya bisa dibilang inevitable sih, apalagi di Indonesia ya, di mana apa namanya, reading culture di sini kan nggak sebesar setinggi di negara lain ya, apalagi kalau gue bandingin dengan di Inggris. Orang di jalan, orang di kafe gitu, itu masih baca koran gitu. Nggak, kalau di sini kan ya udah nggak ada yang sama sekali gitu, orang-orang ya TikTokan aja, Instagram dan lain-lain. Oh, di sini emang lebih ini sih, video oriented sih, YouTube gitu-gitu, TV gitu, udah bukan membaca gitu loh. Bener. Ya, gue sih waktu itu ini ya bola tutup, gue jujur kaget sih. Kaget, tapi gue juga nggak apa ya, ya memang udah gak bisa memungkiri juga, memang secara industri, secara medianya juga memang udah bergesernya ke digital ya. Benar. Tapi waktu itu pertanyaan gue adalah begini, kenapa bola nggak mencoba untuk ini sih shifting ke digital gitu, mengikuti yang lain gitu? Itu sebenarnya yang jadi pertanyaan gue. Ya, karena nggak segampang kita pindah ke digital terus it solve the problem gitu, nggak juga, karena 70% ad spending menurut Nielsen, perusahaan survei Nielsen tahun 2020, 70% itu masih masuk ke television, baru sisanya diambil online. Online ini di Indonesia ya, online pun mengarahnya 70% dari sisanya itu masih diambil Google dan Facebook. Jadi kalau diambil platform-platform, jadi media tuh memperebutkan sisanya aja gitu. Not necessarily kita pindah ke online terus itu bakal solve the problem, tapi enggak juga gitu, karena itu tadi enggak serta-merta uang yang ada di online itu direct dirasakan oleh media langsung. Semuanya diambil sama Google sama Facebook, majority-nya ketika itu. Dan ketika itu gue juga bilang bukan berarti bola nggak berusaha untuk transition online kok, tapi memang kita ada beberapa proyek besar untuk menjadi online ya. Namanya dulu sempat dibikin website namanya juara.net, itu adalah kerjasama tablet bola dengan kompas.com. Itu kita berusaha untuk mengakselerasi transformasi digital lah. Habis itu kita juga kemudian bekerja sama dengan Tribun juga untuk jadi bolasport.com. Itu kita udah ke sana gitu. Cuman kan ya itu tadi, pergeseran itu nggak bisa serta-merta berarti bahwa langsung pendapatan iklannya bergeser. Yang apa yang kita dapat dicetak langsung bisa kita gantiin ke digital, nggak gitu. Ya waktu itu digital transformation udah berjalan, cuman emang kita juga udah mencoba jadi talent management untuk atlet-atlet gitu, tapi emang ya maybe a little too late juga. Ya untungnya maksudnya 2018 is still okay, karena ujung-ujungnya between 2015 sampai 2019, apalagi sekarang pandemi, banyak juga koran cetak yang tutup kok, yang bertahan memang ya, dan koran cetak nasional dan regional ya di Indonesia ya. Jadi memang emang udah waktunya aja sih ketika itu 2018, daripada sekarang tutup tengah pandemi, nggak bisa perpisahan sama teman-teman, lebih sedih lagi. Iya bener, perpisahannya di Zoom doang. Perpisahan di Zoom, waduh tuh sakit banget. At least dulu perpisahannya meriah dan menyenangkan. Gitu sih. Bener. Nah, lu sempet kuliah di Newcastle, S2-nya di Newcastle, itu gimana ceritanya, bro? Enggak, emang dari awal gue tuh pingin, sebenarnya dari awal target gue emang cuma kerja setahun, terus habis itu belajar lagi gitu, karena
ya mungkin gue juga ada suka belajarnya. Gue pingin tahu aja gitu loh. Pingin coba ngerasain tinggal di luar juga gitu. Cuman yang namanya bocah, pertama dapat kerjaan pertama langsung tablet bola, suruh ngeliput bola, nonton bola dibayar. Siapa sih yang mau keluar dari itu gitu loh. Akhirnya itu cita-cita itu ketunda 5 tahun gitu. Tadinya mau 2012, tapi 2012 gue kan liputan Euro itu, jadi semuanya dilakukan untuk persiapan itu, jadinya mundur lagi 2013 gitu. Ya, basically bermula dari keinginan gue, akhirnya setelah 5 tahun itu, tapi pada dasarnya gue tuh anak HI gitu loh. Untuk jurnalisme, industri media, gue banyak nggak taunya, banyak blanknya gitu loh. Dan gue mikir di mana lagi gue bisa belajar soal media selain di Inggris, yang which is tempatnya di mana media-media dari zaman bahla di sana semua, The Times, Telegraph gitu kan, kalau itu perusahaan-perusahaan media yang udah bertahan 200 tahun. Pertama didirikan 1800-an. Jadi ya maksud gue pingin belajar di sana, dan juga sekalian lah, gila udah di sana masa nggak ke Newcastle. Ya akhirnya gue nyari-nyari, dan kebetulan di sana nih Newcastle punya university yang jurusan medianya itu waktu itu terbaik di Inggris tahun 2013 tuh, media studies-nya mereka. Jadi ya udah, ya gue ketika itu sih udah siap juga untuk mundur dari bola. Gue udah siap untuk misalnya gue nggak boleh cuti setahun nih, 1,5 tahun lah. Ya kalau misalnya gue harus keluar, ya udah apa boleh buat. Yang penting gue mewujudkan mimpi gue untuk tinggal di Newcastle gitu loh. Karena itu emang udah cita-cita gue dari dulu. Ternyata bola berbaik hati untuk mempertahankan gue selagi gue di sana. Setelah gue nulis surat ke CEO-nya Kompas, waktu itu iseng banget, diminta sama HR manajernya bola, coba aja kirim ke CEO, mungkin dikasih. Akhirnya nggak nyangka dikasih. Ya udah, akhirnya tetap jadi pekerja grup Kompas dengan status di sana koresponden di Inggris ketika itu. Jadi ya belajar sambil kerja juga untuk mengirim naskah ke Indonesia, baru habis itu kerja lagi buat City gitu sih. Pokoknya tapi yang pasti gue kesana tuh harus ke Newcastle. Kalau misalnya gue keterimanya di kota lain gitu, kota-kota gembel, nggak tahu lah di mana, di selatan apa di lebih ke utara, ke Scotland gitu, kayaknya nggak lanjut gitu. Tapi ya gue mumpung di sana lagi tepat banget semuanya. Gue setelah liputan panjang, gue habis merit juga ketika itu. Istri gue juga dia belajar di Belanda. Tadi sempat diajak ke Belanda juga, tapi gue mikir enggak lah, kalau mau belajar keluar gue beneran ngotot harus di Inggris dan harus di Newcastle gitu. Jadi ya untungnya bisa ketemu jurusan yang pas dan ketemu timing yang pas juga gitu sih. Gimana rasanya nyampe di sana? Kan boleh dibilang itu tanah Wah, perjanjiannya lu lah ya, Newcastle itu. iya. Banyak ini ya. Jujur, gue mikirnya takutnya gitu, karena gue nggak punya siapa-siapa di sana. Gue nggak ada keluarga, gue nggak ada kenalan. Biasanya kan orang kita tuh nyamannya kalau ada kenalan, ada keluarga. Ya gue sebenarnya takut sih. Begitu gue nyampe ke Dubai, pas mau naik pesawat ke Newcastle tuh, gue nggak excited, seneng. Gue takut gitu karena gue nggak tahu ada siapa di, gue nggak tahu ini kota. Ya gue akhirnya gue mikir kayak anjir, gue nekot juga nih, gue nggak tahu apa-apa, gue jalan ke sana. Tapi ya pas nyampe, ya masa adaptasi gitu ya pasti berat juga sih. Pertama lihat Newcastle, pertama lihat stadion, dan gue kan sengaja di sana tuh emang tinggalnya di student accommodation yang untuk mahasiswa internasional, dan untungnya juga student accommodation itu letaknya benar-benar persis di samping St. James's Park, di samping stadion. Jadi kayak lu ini gue buka pintu ke akomodasi gue nih, pintu utama akomodasi gue, depannya tuh udah stadion. Literally cuman dipisahin satu jalan gitu doang. Dan itu emang gue di sana sengaja milihnya itu emang. Tapi ya gue nggak tahu siapa sih, gue nggak tahu apakah bakal ada orang Indonesia lain, karena Newcastle kan di utara ya, kota kecil. Gue nggak berharap lah ketemu orang Indonesia lain di sana. Tapi ternyata banyak juga dan seru-seru untungnya tahun gue tuh.
orang-orang Indonesianya. Sama-sama penggila bola yang kacau-kacau banget. Dan mereka yang tadinya bukan fans Newcastle, ada yang fans Chelsea, fans MU, karena mereka tinggal di Newcastle, karena kota itu tuh kecil ya, dan St. James's Park itu kan letaknya di atas bukit di kota itu. Jadi kayak setiap kehidupan masyarakatnya sana tuh berhubungan dengan klub itu gitu loh. Newcastle kalah, mood kotanya jelek dan itu kelihatan. Mood orang-orangnya jelek, kelihatan banget. Kalau lagi senang, happy, pada party sampai malam, itu kelihatan juga. Kelihatan sih bedanya di situ. Oh, mungkin ya bisa jadi memang karena hal itu ya menyebabkan kalau di sana sebuah klub itu udah jadi benar-benar harga dirinya orang-orang yang tinggal di situ ya. Iya, pasti banget. Harga diri regional. Karena di sana kan kedaerahannya kuat juga. Karena daerah-daerah sana kan dialeknya beda-beda. Orang-orang dari suku beda-beda kan. Kayak si orang-orang Geordie, kalau orang Liverpool, Scouser, Mancunian, orang-orang Manchester, itu kedaerahannya kuat-kuat. Mereka apalagi dibandingin dengan orang, apalagi kalau orang-orang dibandingin sama orang-orang selatan gitu. Kalau orang utara ngeliat orang selatan tuh udah kayak negara lain aja, orang-orang London gitu, udah kayak beda negeri aja permusuhannya gitu. Gitu sih. Iya, Bener. iya, iya. Nah, lu tuh akhirnya bisa kerja juga di Man City itu gimana ceritanya, Bu? Ya emang itu jadi awalnya emang sebuah apa ya? Sebuah kebetulan, sebuah hoki atau sebuah set of circumstances yang memberikan gue kesempatan sangat berharga itu. Jadi awalnya emang semua bermula dari ketika gue iseng jalan-jalan ke London ke Millwall, nama daerahnya Millwall. Ternyata ketika gue kan gue suka nge-tweet ya dulu ya. Dulu kan Instagram belum hits lah, masih Twitter, TikTok boro-boro. Ya gue nge-tweet lagi di London, lagi jalan ke daerah Millwall, daerahnya Bronx dan lain-lain. Ternyata ada mantan bosnya teman gue yang nge-tweet balik gitu, oh itu deket rumah saya gini-gini gitu, padahal nggak kenal sama sekali, tapi saling sapa-sapaan aja di Twitter gitu. Namanya Mas Yusuf Arifin gitu, Mas Dalipin di Twitter. Udah lewat. Beberapa bulan kemudian tiba-tiba dia DM saya gitu, Mas ini mau nerusin saya nggak di Manchester City gitu, mau nyoba nggak? Oh, wah mau banget Mas. Ya udah nih, telepon, ini nomor saya, telepon ya kalau tertarik. Ya iya tertarik dong, langsung nelfon dia dong. Ternyata dijelasin beliau itu udah tinggal di London udah 18 tahun, udah kerja di BBC UK itu udah berapa puluh tahun gitulah, udah senior banget gitu loh. Tapi di City dia tergabung ke tim Indonesianya, tim bahasa Indonesianya, dan ketika itu dia dari 18 tahun dia tinggal tuh, itu tahun saya di sana dia kebetulan tahun itu dia perlu balik, ada kepentingan keluarga gitu. Jadinya dan juga dia beliau mendapatkan ya ditunjuk jadi pemretnya CNN Indonesia ketika itu. Jadi wah itu kebetulan banget nih, orang udah 18 tahun di Inggris, pas dia dapat pekerjaan bagus pas gua ada di sana gitu loh. Jadi emang ya hoki banget gitu loh. Gue pikir untuk dapat kesempatan itu, tapi kan nggak necessarily langsung dapet ya, namanya juga diterusin direkomendasi nama dia, tapi kan yang milih tetap orang City. Makanya ketika itu ya udah nanti ini tunggu orang City ya nelfon, aja tuh groginya kacau balau tuh. Gimana kalau gue mess this up gitu loh, gimana kalau gue gagal wawancara atau salah ngomong gitu. Udah gitu yang wawancara bukan orang Inggris, yang wawancara itu orang Naira namanya, dia itu orang apa ya, orang Libya atau kayaknya orang Libya deh, tapi dia emang mengambil kuliah di Manchester ketika itu line manager gue. Jadi yuk ditelepon, pertama lewat telepon, yuk kamu tertarik gak gini terus waktu itu nggak ngirim tulisan karena nggak ngirim contoh tulisan karena contoh tulisan gue yang nilai Mas Yusuf Arifin itu, dan dia bilang oke. Akhirnya gue dipanggil ke Manchester. Mbak itu juga grogi gila.
sempat nonton pertandingan dulu Piala FA waktu itu gue inget, baru dipanggil ke salah satu tribunnya, ke salah satu suite-nya lah, salah satu tempat di salah satu box di Stadion Etihad untuk wawancara. Ya wawancaranya alhamdulillah waktu itu berlangsung lancar, dan udah waktu itu karena saya masih student visa, jadi nggak boleh nih yang namanya student visa itu kerja lebih dari 3 jam per hari gitu loh. Nah karena gue nggak boleh kerja dari 3 jam per hari, mereka waktu itu hire satu lagi pelajar Indonesia sama kayak gue, namanya Amal. Jadi kita saling backup lah. Jadi kalau di sini kayaknya lu kalau kerja banyak kan baru dihargai apa gimana gitu. Tapi kalau di sana gue benar-benar bilang, Fitri lu nggak boleh kerja lebih dari 3 jam sehari ya. Ini hukumnya kayak gini gitu. Jangan bandel gitu. Dia bilang, oh ya udah, oke, fine. Ya udah, senang akhirnya keterima, dan ya senang banget. Akhirnya gue kerja remote dari Newcastle karena gue di Newcastle. Jadi gue jadi bagian dari tim internasional yang berisi 13 orang yang mengurus 9 bahasa. Karena tim internasional waktu itu baru pertama berdiri. Jadi gue angkatan pertama dari tim internasional itu. Jadi ada bahasa Rusia, bahasa Portugis, bahasa Thailand, bahasa Malaysia, Jepang, Mandarin pasti. Ya, Indonesia kebetulan salah satu pasar utama yang dikejar waktu itu. Jadi kita juga perannya juga ketika itu ya dalam membantu membesarkan Manchester City Indonesia lah, apa MCFC Indonesia websitenya, dan juga Twitternya lumayan ini juga sih, pelajaran banget. Itu. Berarti lu seorang fans garis kerasnya Newcastle, tapi berjasa untuk memperkenalkan, mempopulerkan Manchester City di Indonesia. Nah, iya, nah itu nggak masalah banget karena gue ketika itu tahun itu Februari 14 itu gue lagi dalam, jujur aja lagi dalam serious financial condition dalam belajar gue gitu. Karena ketika gue mempersiapkan segalanya September Februari sampai Juni 2013 gue mempersiapkan segalanya dengan hitungan pound waktu itu 15.000, 1 pound 15.000 rupiah. Giliran gue berangkat September, 1 pound itu udah 25.000. Oh iya. Artinya kan duit yang gue siapin sebanyak itu, duit yang dibantu ya orang tua bantu, duit yang gue kumpulin, jual emas, jual macem-macem lah waktu itu gue jual-jualin supaya ngumpulin uang buat ini, buat bayar tuition dan lain-lain gitu. Ternyata hilang aja value-nya gitu, bro. Sedih banget itu gue, sumpah. Bener. Itu hilang value-nya 1/4 kalau nggak salah gue hitung-hitung tuh. Jadi biaya-biaya yang harus gue bayarin tiba-tiba membengkak banget gitu loh. Dan gue begitu masuk Januari gitu, untuk budget yang udah ditetapkan udah mau habis kan. Jadi anjir, gue dalam hati bangke ini gue gimana gini. Gue udah sempet mau minta bantuan finansial ke kampus kan. Gue sempet mau mikir kerja di restoran Chinese lah, apalah yang nggak pakai kontrak gitu loh. Kalau kerja di restoran Chinese sana kan lu nggak pakai kontrak, sebenarnya bisa lu kerja kayak Rodi 5 jam 10 jam per hari juga boleh gitu. Nah ya gue udah mikir gitu, atau gue mikir ya pulang gue lanjutin di Jakarta gitu. Itu udah sampai mikir gitu sebelum panggilan untuk City datang gitu. Gila sih emang, bener-bener kalau dipikir-pikir ngeri banget waktu itu. Ngeri-ngeri, tapi gini loh, gue ngeliat ini ya, cerita lu dari lu yang kuliah awalnya hubungan internasional, terus lu coba lu kerja di bola dan akhirnya diterima yang sesuai dengan passion lu di bola, lalu lu akhirnya lu memang pengen ke Newcastle dan kuliah di Newcastle akhirnya tercapai, dan ketika lu lagi kesulitan finansial di sana ada tawaran biarpun itu bukan di Newcastle tapi di Manchester City, lu ambil dan lu diterima. Maksud gue kayaknya ini ya, lu hoki sekali hidup lu ya. Gue nggak tahu sih, alhamdulillah sih untuk itu sih, gue benar-benar gak nyangka sih. Ya ternyata ya kejadiannya ada-ada aja gitu, dan ya gue berterima kasih banget gitu loh bisa nyampe ke titik ini gitu loh, karena banyak banget ya bantuan-bantuan kayak gitu yang memang datang di saat
ya lagi benar-benar membutuhkan gitu di saat benar-benar lagi kondisinya lagi genting banget gitu. Mm-mm. Makanya ya gue maksudnya gini, gue nggak Hmm. pernah apa ya, Hmm. gue nggak pernah memaksakan sesuatu gitu loh, maksudnya Hmm. nggak pernah mengambil jatah yang bukan jatah gue gitu loh, Hmm. ibaratnya Hmm. rebut-rebutan liputan gitu, misalnya minta liputan ke sini, minta liputan ke sana ketika di bola, nggak pernah gitu loh, dan nggak Hmm. pernah main kayak ya biasalah politik di kantor kan kayak gitu kan pasti ada ya. Cuman gue nggak pernah main kayak gitu ya. Gue maksudnya kalau emang it's meant to be me, it is for me gitu. Tapi kalau enggak ya gue nggak akan berkecil hati, gue nggak akan sedih terlalu besar gitu, karena salah satu harapan gue ketika itu misalnya gue pingin liputannya Liga Champions awalnya, Hmm. gue bisa berharap meliput final Liga Champions, ternyata temen gue yang duluan jalan, tapi ujung-ujungnya gue berangkatnya ke Euro. Piala Eropa misalnya 2016 ya, gue karena gue apa ya, dekat dengan keluarga gue tuh, ya bisa dibilang dekat dengan Perancis lah, dulu kan bokap gue juga kerja di perusahaan Perancis, maksudnya Hmm. gue ada harapan besar untuk berangkat juga ke Euro 2016. Hmm. Ya gue nggak maksain gue pingin berangkat situ, enggak, tapi ya gue nggak dapet itu ya gue jalanin aja, ujung-ujungnya dapet Piala Dunia 2018 gitu sih. Hmm. Hmm. Maksudnya ya di situ hokinya di situ, dan ya mungkin karena gue nggak pernah memaksakan sesuatu yang bukan milik gue aja sih, mungkin kayak gue rasa gitu sih. Hmm. Dan gue nyari-nyari, gue juga nggak nyari-nyari City, maksudnya gue nggak Hmm. nyari-nyari kayak, gue Hmm. harus kerja, gue apply City, apply Arsenal, apply United gitu, Hmm. enggak juga gitu loh. Dan gue nggak pernah memaksakan itu gitu, Hmm. bahkan ya gue siap pasrah dengan keadaan aja, kalau emang udah harus pulang ya gue pulang gitu, ya Hmm. udah mau diapain lagi. Tapi ya alhamdulillah masih masih Iya. dapet sih di saat yang tepat itu. Hmm. Dan Tahu lu deh. ini nggak ikutan bikin buku juga kerja di Manchester City. Enggak, anjir, enggak lah, itu ya itu pas pertama buku keluar kaget juga sih, cuman Hmm. Hmm. gue diledekin teman-teman gue lah pastilah. Ya Hmm. pokoknya teman-teman terdekat gue udah tahu lah kisahnya gimana. Ngakak sih itu sih. Iya, iya. Iya, gitu sih. Lu melihat gini, karena lu juga pernah Hmm. kerja di Manchester City nih, lu melihat Manchester City yang dulunya bukan tim yang gimana-gimana ya, kalau kita nyebut kata Hmm. Manchester pasti langsung udah inilah ya, Iya, Manchester United United lah ya, ya, bukan City ya kan. betul, Tapi sekarang lu betul. melihat City diambil sama ya, Ya, pemilik yang memang kaya raya banget dan berubah menjadi ya, tim yang akhirnya bisa memenangkan kejuaraan ini ya Liga Inggris beberapa kali, malah boleh dibilang 10 tahun terakhir ya boleh dibilang ya udah penguasanya City milik kan. dia, Ya, milik mereka ya. penguasanya City kan. Lu ngelihat gimana sih, Hmm. apakah memang sepak bola sekarang ini this is the power of money, kalau lu memang nggak bisa sampai sekaya City lu nggak bisa juara atau gimana, maksudnya MU pun Iya. sebenarnya secara kan gini, maksud gue gini kan, kita ngeliat ada orang-orang yang lebih mau bilang kalau klubnya itu nggak punya tradisi tiba-tiba punya duit banyak lalu Hmm. mereka juara itu katanya curang, nggak adil lah Iya, segala macam. Lu tahu kan ada anggapan iya, seperti iya, itu kan. Nah tapi kan lu iya, sendiri iya, nih iya. yang pernah kerja di sana nih, lu pernah lihat gimana Iya. mereka menjalankan sistemnya nih. Menurut lu gimana? Ya, ya. Sebenarnya having money is not everything ya. Sebenarnya it's how you do what you're doing with the money gitu. Itu yang penting kan. Hmm. Bagi gua ngelihat City ketika gua di dalamnya, gua lihat klub yang sebenarnya pingin punya roots lebih besar ke Manchester ketimbang United. Karena kalau kita lihat Stadion Old Trafford itu sebenarnya letaknya dari Greater Manchester, bukan di Manchester kota gitu. Hmm. Kalau lu datang dari arah timur, kalau lu datang naik kereta ke Manchester, itu dari manapun kalau lu naik kereta datangnya dari arah timur. Stadion pertama yang lu lihat tuh Etihad, Hmm. bukan Old Trafford. Hmm. Dan di sekitar Etihad itu dulu itu gue punya teman yang tinggal di Manchester tahun 2000-an awal. Itu tempat gembel, tempat jin buang anak lah.
Udah nggak jelas banget itu tempat tempat pembuangan gitu-gitu. Tapi dengan adanya Manchester City, mereka develop area itu, mereka ubah daerah yang tadinya ya area jin buang anak itu jadi fasilitas modern yang dinamain sekarang City Football Academy gitu. Itu pusat latihan dan kantornya Manchester City gitu. Jadi they're doing that, tapi mereka nggak hanya melakukan apa yang ada di lapangan gitu. Mereka juga kontribut banyak ke kota Manchester gitu. Ini yang membuat gue ngeliat anjir City itu kalau dipikir-pikir emang lebih lokal ketimbang United karena United itu mereka nggak pernah develop area sekitar Old Trafford. Lapangan latihan mereka juga jauh di sana dan sebelum beberapa tahun terakhir juga perkembangannya minim banget gitu loh. Dan ketika gue di sana gue lihat oke, ini yang punya orang Arab. Tapi yang jalanin itu orang Spanyol. Yang jalan kan Ferran Soriano sama Siki Begiristain gitu. Jadi mereka itu punya a set of values, gue bilang. Mereka punya nilai-nilai, punya visi misi lah kalau bahasa Indonesianya. Yang memang mendefinisikan mereka itu apa. Mereka itu pingin jadi apa. Mereka itu nggak pingin jadi kayak Real Madrid. Mereka itu nggak pingin jadi kayak MU. Karena mereka beda gitu. Mereka pingin suatu klub yang bermain sepak bola atraktif, tapi suatu klub yang punya roots ke lokal. Maka mereka menjaga banget local roots itu. Itu yang terlihat ketika Carlos Tevez pindah dan waktu itu kalau lo ingat ada papan raksasanya yang dia bentangin tangan bilang welcome to Manchester apa-apa gitu. Ketika dia pindah dari United ketika itu bahwa ini adalah kota Manchester itu sebenarnya klubnya City gitu. Dan itu yang gue lihat di sana dan di sana itu visi misi mereka memang bermain sepak bola atraktif. Jadi pelatih-pelatih kayak Mourinho, pelatih-pelatih yang suka suka ngasal lah di preskon gitu, itu nggak bakal masuk ke kriterianya mereka untuk menjadi sepak bola pemenang yang mereka inginkan gitu loh. Ketika itu yang gue lihat pertama kali di dalam, wah ini keren banget. Dan ketika kita mengadakan meeting, kita mengadakan discussion gitu, itu values klub itu selalu dibawa, selalu diungkit-ungkit gitu loh. Kita kan mau play a winning way, kita kan mau kayak gini, kenapa mentalitas gini, kenapa misalnya kalau meeting aja telat, padahal mentalitas kita kan harus kayak gini gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu, hal-hal kecil di Manchester City itu bergerak sesuai visi misi besar yang diterapkan oleh petinggi-petinggi klub, dan di sana itu yang menggerakkan itu orang-orang Spanyol sebenarnya. Dan untungnya mereka punya owners dari Arab yang memang peduli, bukan hanya sekedar mengucurkan uang, tapi peduli pada lingkungannya sekitar, peduli pada orang-orang sekitar, community, kepada pekerjanya, kayak gitu sih. Itu yang gue lihat, anjir keren banget sih ini. Iya. Nah kan hal yang kayak begini kan orang banyak yang nggak tahu bro ya. Orang taunya City taunya dapat duit banyak dari orang Arab ya udah. Iya, dapat duit, makanya betul. bisa juara Liga Inggris, tinggal beli pemain aja yang bintang yang mahal-mahal. Betul. Ya sebenarnya kalau kita Betul pikir-pikir banget. kalau gue pikir-pikir lagi ya, kalau lihat kondisi MU sekarang, presidennya tahu sendiri kan, ownernya MU itu kan Glazer itu kan malah dibenci sebenarnya sama fansnya Man United kan. Iya. Dan Sheikh Mansur itu sama sekali benar-benar dicintai loh. Di Etihad selalu ada ininya spanduknya yang selalu mendukung Sheikh Mansur gitu-gitu. Karena emang beda banget seperti yang lu bilang. Si Avram Glazer tuh baru kemarin loh nonton pertandingan Man United lagi setelah sekian tahun ketika Cristiano Ronaldo balik. Dan mereka perlu diprotes dulu sampai fansnya masuk ke lapangan, sampai bikin laga tertunda, baru mereka berubah mindset mereka. Karena Glazer kan melihat United lebih kayak cash cow-nya mereka kan. Mereka kan dapat uang dari situ. Supporternya nggak diperhatiin. Dan ya perbedaannya di situ sih kalau gue lihat sih. Emang kadang City dibilang nggak punya fans dan lain-lain, tapi sebenarnya di kota Manchester sendiri banyak banget. Bener. Nah buat
Anda yang mendengarkan episode podcast kali ini mau ini nggak nih mempertimbangkan jadi fansnya City nggak nih? Kayaknya udah nggak bisa sih fans United nyebrang ke City gitu, udah terlalu besar jurangnya. Iya sih. Nggak tahu kalau ada fans Newcastle yang lagi terluka pingin pindah klub, atau fans Arsenal, biasanya fans Arsenal nih yang kayaknya open untuk pindah klub berhubung klubnya lagi kayak gitu. Iya, benar. Nggak tahu deh. Aduh, Iya. Arsenal. Ya, tadi kan lu sempat gini ngomong Hmm. ya, filosofi, visi misi. Mungkin Ya. ya kalau kita lihat Arsenal itu adalah sebuah tim yang udah kehilangan visi misinya sih menurut gue ya. Yes. Iya benar, karena dulu Arsenal tuh punya yang namanya Arsenal Way. Hmm, Itu cara bermain mereka, kayak identitas mereka gitu loh. hmm, Itu Arsenal Way itu gue pertama eh, belajar lebih soal itu ketika liputan Arsenal Soccer School di Indonesia. hmm, hmm, Waktu itu mereka nerapin sistem bermain yang Wenger banget lah, pick Arsenal lah, Thierry Henry, hmm, Ljungberg, hmm, hmm, Pires, gitu-gitu loh. hmm, Kecepatan berpikir, yang kalau menurut mereka tuh kecepatan berpikir, kecepatan permainan, kecepatan operan, pokoknya semua dilakukan dengan speed. Identity itu kan hilang sama sekali setelah Wenger nggak ada gitu loh. hmm, Itu nggak pernah disebut lagi yang namanya Arsenal Way, yang namanya identity sepak bola mereka gitu nggak ada. Sedangkan City itu identitas sepak bolanya ada gitu. Sepak bola identitas sepak bola mereka kan mengikuti identitas sepak bolanya Barcelona kan, karena hmm, hmm, petinggi-petinggi mereka dari situ. hmm, hmm. Guardiola yang ditunjuk, makanya ya itu tadi Mourinho juga nggak bakal dapat kesempatan di sana, atau pelatih-pelatih kayak Van Gaal gitu dulu Hmm. nggak bakal dipilih karena identity mereka itu yang mereka selalu jaga, Hmm. karena nggak hanya winning tapi winning beautifully gitu, itu yang mereka selalu jaga dari dulu Hmm. di City. Hmm. Malah mungkin sekarang City Hmm. lebih Barcelona dibandingin Barcelona sekarang ya. Nah, Barcelona mah udah apa sih? Barcelona udah jadi troll club gitu, udah jadi trolling apaan, lepas Luis Suarez, terus Luis Suarez bawa Atletico juara. Wah, Iya. itu udah kacau banget. Beli Griezmann untuk lepas Griezmann lagi, itu udah kacau banget sih. Hmm. Nah, itu yang bisa terjadi kalau emang di jajaran manajemen itu nggak solid, nggak punya arah jelas, Hmm. punya presiden yang ngaco. Ya untungnya di City nggak ada sih itu semua. Ya oke, mereka spend gila-gilaan dari yang lain, itu emang dodgy dan itu emang gawat lah kalau dilihat dari iklim sepak bola lainnya. Apalagi kalau dibandingin tim kesayangan gue ya Newcastle, ya di mana pemiliknya mega pelit banget, nggak pernah belanja pemain lebih dari berapa juta. Iya. Untuk dibandingin nama City sih, ya itu dia. Makanya ketika kalau lu nanya gue fans Newcastle tapi kerja buat City, gue fans Newcastle emang. Tapi gue forever grateful ke Manchester City karena mereka menyelamatkan studi gue. Mereka menyelamatkan studi master gue. Tanpa mereka Hmm. gue nggak Iya. akan selesai kali itu studi S2. Iya. Gitu sih. Iya, iya. Berarti kalau lu nonton City lu bisa lah ya teriak glory glory Manchester City lah ya. Aduh, nggak sih, gak segitunya. Nggak segitu ya. Berterima kasih aja Oh, cukup. berterima kasihnya. Tapi kalau untuk nyari-nyari, dan lagian gue juga nggak pernah nyanyi yang Newcastle gitu-gitu. Gue nggak, bukan tipe yang singing fans kok. Jadi Oh gue iya. Jersey City aja gue cuma punya satu. Nih, belum ada lagi. Oh iya. Itu gue punya pialanya nih. Nih, ini trofi gue pas di sini, di sana. Oh, oke. Ini cuma ada 600 set ini dibagi. Trofi ini sama trofi Piala Liga. Hmm. Jadi waktu itu double winners Manchester City. Hmm. Dapat box setnya juga. Nih. Ini dibagiin, dua trofi ini dibagiin ke para staff mereka yang ada pada musim 2013-14. Hmm. Di Indonesia cuma ada dua set ini. Yang punya gua ini sama punya si Amal itu teman gua. Hmm. Hmm. Ada tanda tangannya Ferran Soriano juga. Jadi kalau dijual gua nggak tahu nih berapa nih. Tapi ini berat loh. Ini bukan trofi kaleng-kaleng. Hmm. Hmm. Mungkin kalau masuk. Kalau ini name set gue di City dulu. Oh, oke. City Football Hot Desk. Hot desk. Jadi kerjanya bisa tuker-tukeran meja di sana kan, sistemnya skemanya hot desk nih, bukti.
Bukti ya, bukan ini ya, buktinya. bukan Bukan ngarang-ngarang ya kalau pernah kerja bukan di situ ya. ngarang-ngarang. Iya, betul banget. Iya. Betul banget. Nah bro, berarti sekarang Gitu sih. Mm. ini planning lu apa nih? Sekarang lu masih jadi jurnalis juga kan di Bola Iya, Sport dan Kompas kan masih. ya? Hmm. Kompaskom sih, ha. Kompaskom murni di Kompaskom sekarang. Kompaskom. Hmm. Ada planning apa gak ke depannya nanti nih? Planningnya enggak sih, kayaknya ya masih. Soalnya masih banyak project-project menarik yang lagi dirancang bersama Kompas.com, Hmm. dan bersama Kompas.com juga gue bisa apa ya istilahnya, bekerja sama dengan wartawan-wartawan hebat dari grup Kompas lainnya gitu, mau Kompas Cetak, Kompas TV, Bola Sport, Tribun. Jadi untuk gue punya kesempatan untuk bisa bekerja sama bareng mereka tuh gue Hmm. masih sangat-sangat menikmatinya sih, Hmm. gitu sih. Hmm. Mantap, Jadi mantap. for the foreseeable future ya gue di sini terus, kecuali kalau City manggil lagi terus bilang ayo Virsi balik lagi ke Manchester, gue nggak pakai mikir kali sih. Kalau bisa dibayar pakai pound lagi gue mau sih. Iya, Jujur aja. benar, benar, benar. Gila sih. Mantap. Dari Ya. pembicaraan kita ya, gue satu hal yang gue bisa simpulkan adalah Hmm? ya tadi kan gue sempat bilang lu bisa dibilang hoki lah ya dengan apa yang semua lu dapetin, kayaknya pas gitu momen-momennya, Iya, momentumnya gue tuh pas. nggak ngerti juga kenapa, tapi Hmm. bisa kayak gitu, gue juga bersyukur banget sih. Dan yang kedua adalah ya mungkin ini juga kali ya, lu nggak hanya sekedar ngomong, oh gue passion di bola, gue suka bola kan, karena banyak Hmm, orang suka begitu kan, gue passionnya ini, gue iya, sukanya ini, gue cintanya ini, tapi ketika lu jalanin kerjaannya tanpa lu tahu proses di balik semuanya ini yang ternyata juga kayak lu juga cerita, capeknya, hmm, berdarah-darahnya, ya kan, naik iya, turunnya juga kerjaan, tapi hmm, setelah lu menghadapi semua itu dan lu tahu semua itu pun lu tetap ngejalaninnya begitu, dan ya lu iya, happy dan lu enjoy untuk jalaninnya. Menurut gue itu yang keren sih dari lu sih. iya, iya, iya. Alhamdulillah sih. Soalnya ya, apalagi kalau sekarang gini ya, jujur ya, sebenarnya kalau Hmm. bicarain pengalaman dan apa yang gue lewatin gitu kan, kadang Hmm. jadi kalau gue ngomong di Twitter, kadang kan gue kalau ngetik sesuatu gini, gue perhatiin banget banget, gue jaga gitu. Kalau gue kan sering nge-tweet soal fakta-fakta pertandingan, soal fakta-fakta di luar lapangan gitu. Nah, Hmm. sekarang kan orang gampang ngomong ya, Hmm. orang gampang banget tuh, dan netizen. Kadang kalau gue ngomong, so tahu gini apa ini salah, nggak kayak gitu, gini-gini. Maksudnya, Hmm. ya maksud gue dalam hati, aduh, padahal gue liat profilnya ya bocil-bocil gitu, tau gak sih? Jadi kayak, anjir ini pengalaman gue nulis itu berdasarkan pengalaman gue Hmm. selama Hmm. jadi wartawan selama ini gitu loh. Hmm. Bukan kayak lu ngomong cuman karena lu fans United, gue senggol United dikit jadi marah gitu. Itu Hmm. Hmm. fans United di Twitter tuh udah senggol bacok sekarang, bro. Iya. Kalau salah dikit soal klub mereka pasti langsung apa ya, merasa merasa terganggu lah mereka. Iya. Jadi Merasa terhina banget uh, memang benar. merasa terhina banget, padahal bukan apa-apa. Gue kadang nge-tweet soal Ronaldo berdasarkan fakta kok. Udah gue nulis juga kadang soal regulasi, gue berdasarkan regulasi. Tapi ya kadang orang kan sekarang dengan jari banget nih di Twitter. Jadi kadang gue ngerasa, aduh kok generasi Hmm. bocil-bocil ini gini banget gitu loh jadi fans. Padahal gue beda ngomong ini, gue buka gue lihat regulasi bener-bener, gue Hmm. lihat dari pengalaman gue lain-lain. Lu modal YouTubean doang tiba-tiba ngebantah ini ngebantah itu, maksud gue ya udah, kalau nggak suka mau pendapat gue ya nggak perlu nyamperin kayak yang paling bener sih, gitu sih Iya, kalau gue sih. bener. Makanya kan sering sering dikatain kardus kan sama Coach Justin kan. Kardus Makanya itu dia. kardusnya MU itu sering dikatain. Nah ini ada yang lucu nih. Lu tahu kan di Indonesia ini sering menganggap kalau Hmm. lu fans Manchester United, lu menganggap diri lu tuh Mancunian. Nah, lu yang pernah kerja di Hmm. Manchester City, coba deh lu jelaskan apa itu Mancunian. Lu jauh lebih kompeten untuk menjelaskan apa itu Mancunian. Ya orang temen gua aja orang bule yang tinggal di sana, dia aja sadar dia bukan Mancunian gitu, walaupun Hmm. dia tinggal di Manchester 5 tahun lebih gitu, karena dia Hmm. bukan orang lahiran Manchester asli, dia bukan orang Hmm.
orang Mancunian gitu loh. Hmm. Dan sementara di sini ya ada aja yang masih kayak gitu, gue Mancunian karena mungkin dianggapnya kayak oh Mancunian tuh fans Man U gitu ya. Hmm. Padahal kan itu orang-orang yang asli dari sana, kayak orang Jordi lah. Orang-orang Jordi, orang Scouser gitu kan. Ya namanya juga orang kita ya wajar. Wajar lah. Kurang baca aja kali dikit. Iya, benar. Makanya itu Anda Iya. dengarkan kalau Anda lahir dan besar di Bekasi, Anda fans Manchester United ya udah Anda orang Bekasi, bukan Mancunian. Iya, iya, makanya ada ya. Tapi lucu sih emang kadang-kadang tuh Iya, fans itu tuh iya, luar kocak-kocak. biasa. Oke deh bro, thank you banget loh buat Siap, ngobrol-ngobrolnya. iya. Thank you Gila. banget loh untuk undangannya, bisa curhat, bisa cerita-cerita. Ada beberapa hal mungkin yang belum gua bicarain ke tempat lain di sama lo, bro. Oh gitu. Oke. Jadi ya gitulah, Hmm, sekalian bisa mantap. cerita-cerita. Ya semoga bermanfaat aja, maksud gue semoga pengalaman gue apa ya, mungkin ya bermanfaat bagi orang yang mendengarkan, terutama orang-orang yang nggak tahu kerjaannya mau ngapain gitu setelah kuliah, setelah kerja. Maksud gue Hmm, kalau emang punya passion ya kerjakan passion itu juga dengan sepenuh hati. Yang penting serius, yang penting nggak memaksakan yang bukan hak kita gitu loh. Kalau gue sih do your best aja, do your best and show your best sih yang penting, tunjukkan yang hmm, terbaik dari kita. Dan ya itu juga gue sih prinsipnya seperti itu sih. hmm. Bener. Gue setuju banget karena memang untuk mencapai sebuah impian atau kesuksesan lu, ya memang nggak ada shortcut Ya ya bro ya. Semua harus benar dijalanin. ya. Semua harus Dan dijalanin. kita nggak perlu naik dengan menjatuhkan orang lain tuh, sama sekali enggak sih. Itu jauh banget dari yang gue pelajari dan gue lakukan sih. Hmm, hmm. Gitu. Betul. Setuju banget. Gitu, tetap semangat lah pokoknya pada masih kuliah dan lain-lain, Iya, betul. tetap semangat. Oke, gua close lah ya Yuk. untuk episode Siap. podcast kali ini. Gua Andri dan Firsi Idris. Mohon pamit, kita jumpa lagi Yuk. di Talk to Mohon Talk maaf. Podcast episode berikutnya. Bye.